Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Nur Indah Sari Radin akan menjelaskan mengenai tugas saya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya topik 3 aksi nyata. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Pemahaman baru yang saya dapatkan adalah pentingnya menyesuaikan asesmen dengan kebutuhan peserta didik, baik dari segi perkembangan kognitif, konteks budaya, maupun kemampuan individu mereka. Saya juga menyadari bahwa asesmen ternyata tidak hanya bertujuan untuk menilai hasil belajar, tetapi juga menjadi sarana untuk membimbing peserta didik dalam memahami materi secara lebih mendalam. Contohnya, penggunaan scaffolding atau dukungan seperti kata kunci pada tugas analisis teks hikayat dapat membantu peserta didik dengan beragam kemampuan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? Bagi saya, ada 3 tantangan utama ketika merancang asesmen dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memastikan bahwa asesmen sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, saya harus menyesuaikan asesmen dengan karakteristik dan konteks budaya peserta didik. Dan yang terakhir, saya itu harus mewadahi keragaman kemampuan peserta didik di kelas yang heterogen. Sebagai seorang guru, saya harus mampu merancang asesmen yang fleksibel untuk semua peserta didik dengan level kemampuan yang berbeda-beda. Menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik, serta kemampuan peserta didik? Ya, asesmen yang diterapkan sudah sesuai. Penggunaan LKPD untuk mengidentifikasi alur proses dan pengukuhan menunjukkan bahwa asesmen dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada fase operasional formal, fase E, di mana peserta didik sudah mampu berpikir logis dan abstrak. Pemilihan teks lokal seperti hikayat Putri Tandang Palik juga memperhatikan konteks budaya peserta didik yang tentunya dapat meningkatkan relevansi dengan keterlibatan mereka. Nah, selain itu, dukungan berupa kata kunci menunjukkan adanya adaptasi untuk membantu peserta didik dengan kemampuan analisis yang beragam. Menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Menurut saya, asesmen yang saya berikan kepada peserta didik sudah memfasilitasi peserta didik dengan baik, terutama melalui tugas-tugas seperti pengelompokan nilai dalam teks hikayat. Kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi, merefleksikan pemahaman mereka dan saling memberikan umpan balik dalam kelompok. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman-teman mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan bermakna. Lantas, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan asesmen? Hal lain yang ingin saya pelajari adalah bagaimana cara merancang asesmen yang lebih kontekstual dan inovatif. Misalnya nih, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam teks tradisional ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, saya juga tertarik untuk mendalami metode asesmen berbasis proyek yang melibatkan kolaborasi dan kreativitas, serta bagaimana memberikan umpan balik yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.